jawaban saya sudah mengirim ke grup PA lebih banyak kepada hukum ekonomi syariah, tapi kadang harus juga kita pahami memang kalau syariah itu harus memahami semua syariah gitu ya, apakah ekonomi syariah atau tata negara harus dipahami memang. Nah misalnya tadi ada pertanyaan masalah tentang gadai. Saya sudah mengirimkan ke grup WA, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibrahim, mengatakan Rasulullah bersabda seluruh pinjaman yang menarik manfaat adalah riba. Ini dasar hukum awal. Menarik pinjaman yang ada manfaatnya adalah riba. Dan riba itu jelas sekali, halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Lalu bagaimana dengan gadai? Gadai itu kan pada intinya adalah pinjaman yang diharamkan sebab menarik manfaat. Akan tetapi para ulama tidak sinkron pendapat dalam aturan pengambilan manfaat barang gadai. Jumhur fuqaha beropini bahwa si pembeli hutang tidak boleh merogoh suatu manfaat barang-barang gadai tadi sekalipun si penerima pinjaman mengizinkan. Karena hal ini termasuk hutang yang menarik manfaat. Menurut Imam Ahmad, Ishaq, Alai, serta Al-Hasan, jika barang gadaian berupa tunggangan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang bisa diambil susunya, maka penerima gadai bisa merogoh manfaat dari kedua benda tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dimuntahkan selama tunggangan atau hewan itu padanya. Jika beliau dibayar sang pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tadi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya bila digadaikan. Hewan boleh diambil susunya untuk pada minum karena pembiayaannya. Jika digadaikan bagi orang yang memegang serta meminumnya, wajib memberikan porto, artinya mengambil manfaat dari barang-barang gadai tadi, yang ditekankan pada barang-barang tenaga buat pemeliharaannya dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat di grup PA. Ya, artinya adalah pada intinya gadai itu hukumnya haram pada intinya. Makanya sekarang ada penggadaian syariah. Makanya sekarang ada penggadaian syariah ya, yang bertujuan, kalau bertujuan merogoh keuntungan, maka sama aja mirip mengambil bunga setiap bulan. Ya, artinya barang gadai itu berarti mengambil manfaat dari gadaian, dan itu ada riba, dan riba hukumnya haram itu pada intinya ya. Kecuali memang saya tidak persis bagaimana penggadaian syariah menjalankan transaksi dalam penggadaiannya. Apakah di situ ada kegiatan ribanya atau tidak? Itu harus ditelusuri ya. Ini mungkin orang-orang yang disiplin ilmunya ke hukum ekonomi syariah nanti ingin menelusuri itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang masalah jual beli tadi masih muamalah ya. Jual beli itu masuk kegiatan muamalah dalam ajaran Islam. Hukum muamalah pada dasarnya ada al-ibahah, boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Karena itu misalnya dasar jual beli, misalnya ada jual beli online ya kan, itu kan dasar beli online itu kan sama dengan jual beli salam misalnya. Nah, jual beli itu sendiri, kata jual dan beli menunjukkan adanya perbuatan ya, penjual dan membeli gitu ya. Menurut bahasa menukar dengan sesuatu. Nah, itu tentang masalah jual beli. Dasar hukumnya muamalahnya adalah Al-Qur'an Al-Baqarah ayat di sini saya 282, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, potongan ayat ya. Ya walladzina amanu idza tadayantum bidainin idza alajil musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan seterusnya. Wahai orang beriman, bila kamu menjalankan suatu urusan dengan utang piutang yang memberikan tempo tadi semacam gadai menggadai ya, maka hendaklah kamu menuliskan, kamu mencatatkan. Nah ini. Nah, gadai ar-rahan dalam pandangan syariat hukumnya boleh kalau misalnya tidak ada unsur seperti mengambil bunga. Nah, ini bisa dilihat di slide di grup PA ya. Akad gadai dipandang tidak sah apabila disyaratkan. Nah, itu membahayakan salah satu pihak atau mengambil manfaat dengan cara bunga begitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian itu tentang implementasi tadi ya. Kemudian jual beli yang dilakukan
oleh anak kecil yang belum balik. Nah ini ada dua hal yang mesti dipahami, yaitu syarat jual beli adalah harus dilakukan oleh ahlinya. Oleh ahli itu apa? Itu adalah syurutu jual beli. Syarat-syarat jual beli itu tidak sah kalau dilakukan pertama oleh anak kecil, oleh orang gila, dan oleh orang bodoh. Ya, jadi dalam penilaian stek kalimat tadi. Jadi syarat jual beli itu anak kecil itu tidak boleh, ya, karena memang dia tidak berhak untuk jual beli. Bagaimana tentang jual beli yang lainnya? Bolehnya melibatkan anak kecil dalam jual beli, yaitu kalau bersifat barang-barang yang dalam jual beli itu al-hakir, remeh. Maksudnya jual beli misalnya jual beli anak-anak tuh kan gorengan lah, mainan anak-anak yang remeh, yang tidak mahal, ya. Misalnya ini kan sudah adat, sudah kebiasaan di umum di masyarakat kita, dan juga memang alasan orang tua anak kecil disuruh membeli, misalnya beli hal-hal yang murah, yang remeh, misalnya hanya harga 1.000, 2.000 atau 5.000 atau 10.000, itu alasannya orang tua adalah untuk mendidik. Yang mendidik supaya nanti sudah dewasa dia bisa bertransaksi jual beli. Padahal anaknya baru umur 5 tahun misalnya. Nah ini disamakan dengan julil mu'atoh, yaitu jual beli yang menelurkan sesuatu tanpa ijab qabul. Kelonggaran hukum ini sudah pasti disertai catatan bahwa wajib bagi orang tua bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Misalnya mengawasi unsur manfaat dan tidak barang yang dibeli oleh si anak. Mengawasi segi mudarat, tidak barangnya yang dibeli, baik terhadap anak itu sendiri bahkan terhadap orang tuanya. Artinya memang jual beli bagi anak-anak itu sah selama barang yang remeh, barang yang murah, barang yang tidak mahal dan tidak membahayakan, dan itu pun harus diawasi oleh orang tuanya, begitu. Kemudian yang terakhir tadi masalah panjang sekali, saya juga agak kebingungan itu menelusuri jawabannya tentang A dan Bapak A, Bapak B dan seterusnya. Sebenarnya begini, dalam muamalah jual beli itu yang terpenting adalah saling antaradi minkum, saling ridho. Tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur riba, ya, antaradi minkum. Maka jual beli itu boleh, ya, halal, dan tidak diharamkan oleh agama. Selama catatan tadi, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur pemborosan, tidak ada unsur perjudian dalam jual beli, misalnya narkoba dan sebagainya. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya juga agak kebingungan untuk menelusuri pertanyaan yang terakhir tadi. Tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Tapi lebih jelasnya kepada kepada kelas prodi hukum ekonomi syariah tentang masalah jual beli, ya. Nanti di awal lagi tadi sampaikan, mohon